Yang di onsite dan yang di rumah. Oke. Em, Sebelum mulai, yuk kita doa dulu sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Sebentar kami akan dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami semua di tempat ini. Mau berdoa Tuhan, kita bantu kami untuk kita bisa bisa menyiapkan satu ruangan yang khusus di hati kita semua supaya kita bisa mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan dan rela untuk taat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan menit-menit ke depan dalam tangan Tuhan. Engkau yang beracara. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, bulan ini kita masuk dalam tema baru. Sebenarnya bukan tema sih, sebenarnya it's just like apa ya? Saya mau gini loh, kita semua make room in our life untuk biarkan Roh Kudus untuk yang bekerja di kita, gitu. Jadi selama ini mungkin yang bicara di sini kayaknya kaku banget ya, pakai tema per bulan apa segala macam. Cuman ini bulan sebenarnya sih nggak ada yang gimana-gimana. Cuman kita perlu membahasakan ini biar yang lain bisa ngerti, ke bawah bisa ngerti. Jadi kita bilang ini bulan kita mau make room for the Holy Spirit untuk work in us. Oke? Minggu ini topiknya yang Tuhan taruh di hati saya itu sebenarnya sih saya agak menghindari ini topik sebenarnya. Ya kan agak ngindar-ngindar dikit gitu. Aduh agak gimana gitu. Minggu ini saya mau bicara tentang the spirit of honor. Roh yang menghormati. Oke? Yuk kita sama-sama buka Matius 13 ayat 54 sampai 58. Oke, dikatakan begini. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58 bilang ini, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Oke. Dalam bahasa Inggris bukan cuma ketidakpercayaan. Because they don't respect Jesus. Itu bahasa Inggrisnya bilang gitu. Nah, cerita sebelumnya itu waktu Yesus di Kapernaum, dia ngadakan banyak banget mujizat di Kapernaum, ya kan? Tapi lucunya waktu dia mudik di kampung halamannya sendiri, dia nggak bisa melakukan mujizat apa-apa di situ. Karena nggak ada spirit of honor di antara orang-orang itu. Ya kan? Nah, kenapa kita mau belajar soal spirit of honor dan apa dampaknya dalam kehidupan kita? Karena gini, waktu kita ketemu satu prinsip Alkitab, kita ketemukan satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya gini, yang mesti kita bikin adalah kita pegang teguh itu prinsip hidup mati di situ. Iya kan? Habis pegang mati di situ, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya yakin kita bisa lihat hasilnya. Ya kan? Nih, ini adalah salah satu prinsip yang buat saya percaya gini. Bisa membatasi apa yang Tuhan bisa bikin dalam hidup kita kalau kita nggak ngerti the spirit of honor. Ya kan? Kita hidup itu di satu generasi yang populer waktu kita nggak menghormati sesuatu. Jadi kalau di kalangan, ada yang suka stand up comedy di sini? Ada yang suka gitu? Ada namanya istilahnya roasting. Jadi satu orang diangkat, wah udah dibawa blur lah di situ. Nah kan? Nah,
ataupun film, TV show segala macam itu populer banget. Seakan bilang begini, kalau mau populer ya show some disrespect. Kalau mau populer, show some dishonor. You will get more followers. Makanya banyak kan akun-akun di Instagram itu yang satir-satir kan. Nggak tahu benar apa enggak, iya kan? Nah, saya itu mungkin beberapa dari kita di sini kita tumbuh besar di satu zaman yang gini. Kita dipaksa, quote and quote, kita dipaksa untuk menghormati sesuatu. Kita diajarin gimana menghormati milik seseorang. Kalau datang bertamu di rumah orang, tahu diri gitu kan. Jangan sampai orangnya yang punya rumah begitu lihat kita datang dia bawa, aduh dia lagi datang, tahu diri gitu kan. Kita diajarin kayak gitu kan, jangan pegang-pegang sembarangan. Ntar kalau pecah, sebenarnya dulu kita bilang gini, tuh omnya marah tuh, itu omnya marah tuh. Dulu kita suka digituin, takut-takutin gitu, ya kan. Terus menghormati guru di sekolah, ya kan. Nah, zaman sekarang guru yang takut sama murid. Bener, guru takut banget sama murid. Zaman saya dulu sekolah, kepala sekolah bawa rotan segede gini, panjang ini. Saya dulu sekolah di Makassar tuh kepala sekolahnya orang Belanda, Pak Chris F. de Kok, gitu kan. Segini rotannya, gini. Kalau jalan tuh bikin bunyi aja, keltang begitu sengaja di tangga. Waduh, tok. Sekarang nggak bisa, hak asasi. Kalau nggak Komnas Perlindungan Anak turun, iya kan? Jadinya apa generasi sekarang? Bisa dilihat kan? Nah, di gereja pemimpin takut disiplin dia punya orang yang dipimpin. Karena takut gini, stigmanya gini, wah kamu menghakimi, no grace ya, gitu kan. Padahal gini, seharusnya budaya disiplin itu ada dalam gereja. Supaya orang yang di luar sana ngelihat gimana cara kita mendisiplin orang. Karena kita mendisiplin orang itu bukan dalam lingkungan kita benci. Kita disiplin orang dalam namanya gini, arena kasih. Karena nggak mungkin kan kita disiplin anak tetangga kan? Nggak mungkin. Ada yang di sini mau disiplin anak tetangga, bodoh amat kalau anak tetangga. Tapi bilangnya Tuhan disiplin orang yang dikasihi. Nah, dalam lingkaran kasih. Oke, lanjut. Kita diajarin gini. Kita harus menghormati seseorang karena posisi mereka dalam hidup kita. Oke. Banyak orang nggak ngerti nih hal, ya kan? Kita itu gini, macam-macam lah cara dishonor. Dishonor itu bisa jadi gini, kita nggak melakukan apa yang diminta. Pemimpin kita minta kita melakukan satu, kita nggak bikin. Ataupun dengan perkataan kita. Ataupun bisa juga dengan tingkah laku, tindak tanduk, ya kan. Kalau pemimpin kita bilang A, kadang-kadang gini, kita bikin, tapi sambil gerutu. Kita bikin, kapan nggak bikin sih bisa bilang gitu? Iya, tapi kita bikin sambil ngedumel satu sama kesana, oh nyerocos sana sini, oh cocok gitu. Nah, oke. Lalu gini, udah gini-gini curcol. Nah itu buat saya tuh gini, saya belajar itu salah satu spirit of dishonor itu adalah itu. Saya memang nggak membenarkan penyalahgunaan otoritas, saya nggak membenarkan. Tapi saya cuma mau bilang gini, spirit of dishonor itu adalah sesuatu yang nggak perlu kita miliki, nggak perlu kita adopt, ya kan? Karena kalau kita mengizinkan itu anak kita dishonor ke kita, hanyalah masalah waktu sampai waktu dia gede, dia kerja, dan dia kemudian fail untuk untuk menghormati atasannya. Cuma hanya masalah waktu. Begitu dia kerja, dia akan melakukan dishonor juga ke atasannya karena dia nggak dishonor di rumah. Dia melakukan yang kayak gitu di rumah. Jadi sebenarnya gini, bukan cuma melakukan apa yang benar, tapi melakukan sesuatu dengan hati yang benar. Itu lebih penting. Oke. You can be doing all the right things, ya kan? Tapi tetap punya dishonor spirit. Itu prinsipnya. Nah, apa yang kerugian yang kita bisa dapat waktu kita dishonor? Dishonor itu gini, dia shut down pintu-pintu yang mestinya bisa dibukakan ke kita.
Dia shut down apa yang Tuhan taruh di orang-orang sekeliling kita buat kita. Gini, waktu kita dikasih satu visi, mungkin saudara nggak sadar, atau mungkin coba saudara perhatikan, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk ada di sekeliling kita. Waktu ada satu visi Tuhan di sini, Tuhan kirim beberapa orang, yuk sama-sama untuk bantu kita supaya kita bisa sampai ke visi tersebut. Nah, waktu kita punya spirit of dishonor, itu tutup jalan. Tuhan kirim, kita yang tutup. Kayak gitu. Nah, dia tutup pintu untuk mujizat yang Tuhan bisa bikin dalam kita punya hidup. Karena gini, waktu Tuhan Yesus pulang kampung, dia di dishonor people, dia gak bisa bikin apa-apa kan? Iya kan, tadi ceritanya gitu. Yesus gak bilang dia gak mau loh. Dikatakan gini, gak ada banyak mujizat yang bisa dilakukan Yesus di sana. Karena ketidakpercayaan mereka. Nah, ketidakpercayaan berujung pada disrespect. Ketidakpercayaan berujung pada dishonor. Ya kan? Waktu mereka ngomong gini, bukan karena iya nih anak tukang kayu. Ibunya namanya Maria. Saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Mereka ngomong itu dengan nada meremehkan. Pernah gak kita lagi kumpul-kumpul gitu ya, datang teman kita gitu kan. Gue tahu nih orang nih. Bapaknya si ini kan, gitu loh. Adiknya adik kelas gua, ini nih. Gitu loh. Nah, sambil bilang gini, saudara-saudara perempuannya kan sama-sama kita. Jadi dari mana dia dapat itu semua? Gitu, meremehkan kan jadinya kan. Distrust, dishonor. Tanpa sadar mereka sudah meremehkan Yesus. Nah, saya mau bilang gini, kita bisa aja dalam penggembalaan orang yang diurapi Tuhan. Dan tetap kita nggak dapetin breakthrough. You can be under anointed person and still not getting your breakthrough and get nothing. Dan nggak dapat apa-apa. Sementara semua orang di sekeliling saudara mendapatkan dia punya breakthrough, mendapatkan dia punya jawaban doa, dapatin semua berkat yang buat mereka, hanya karena mereka punya spirit of honor. Oke, nah waktu kita menghormati seseorang, kita akan terbuka oleh berkat dari orang tersebut. Tapi siapa yang kita dishonor, kita akan tutup peluang yang sama. Ya kan? Respon kita penting. Dengan kata gini, kalau mau bangun spirit of honor in our house, when people datang, people came in, Firman Tuhan bilang begini, kalau kita menerima seorang nabi, kita mendapat upah seorang nabi. Itu soal dishonor. Oke, mari kita buka Roma 13 ayat 1 sampai 7. Agak banyak ya ini hari ya. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Dikatakan begini. Ada? Sudah keluar? Dikatakan begini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Kemudian mereka yang mengurus hal itu kepada pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Artinya gini, orang yang di atas kita bisa saja nggak lebih pintar dari kita.
orang yang di atas yang memimpin kita bisa aja nggak lebih pintar dari kita. Tapi nggak membuat kita bisa bersikap tidak hormat kepada mereka. Karena apa dibilang tadi, semua pemimpin datangnya dari mana? Dari Tuhan. Ya kan? Jadi gini, kadang kita ngomong gini, ya dia nggak pantas di respect. Maybe. Tapi menghormati itu bukan bukan berurusan dengan itu orang. Menghormati berurusan dengan kita. It's all about us. Menghormati itu bukan standarnya dia, standarnya kita. Kalau dia nggak pantas dihormati ya itu urusannya Tuhan yang taruh dia di situ. Iya kan? Nggak peduli bagaimana orang lain mau berlaku atau apapun. Nah, karena gini, honor itu always has to do with us gitu loh. Selalu tentang kita. Nah, kalau orang lain bersikap dishonorable, just pray for them. Doain aja. Doain aja. Kalau saudara cukup dekat, panggil dia ngomong. Ajak bicara. Jangan diomongin. Ya kan? Tapi jangan biarin kita terpancing untuk berlaku tidak hormat. Karena gini, waktu kita berlaku gak hormat itu bukan berefek ke kita. Efeknya itu ke anak cucu. Saudara coba baca aja, dalam Bilangan 13, kalau gak salah 13 apa 12 ya, saya lupa. Itu cerita tentang Miriam, Harun dengan Musa. Mereka ini semua satu keluarga kan, ya kan. Jadi mamanya Musa itu, di keluarganya dia itu nabi pertama keluar, ya kan. Lalu ada Miriam. Nah pasti ada culture yang hebat di situ kan. Nah cuman gini, along the way Musa kelihatannya diangkat lebih di antara mereka. Ya kan, diangkat lebih dari mereka. Nah satu kali ceritanya gini, Musa kawin dengan cewek Ethiopia. Ya kan, dia kawin sama cewek Ethiopia, lain ras, lain warna kulit dan segala macam. Terus ini keluarganya gak setuju. Mereka gak setuju, gak cuman sampai gak setuju. Mereka ngomongin Musa di belakang. Digosipin. Ya kan. Mungkin mereka pikir gini, kan adik gua. Ya kan dia pikir gitu kan, adik gua lah. Dia lupa sebenarnya. Dia lagi sebenarnya memang adiknya dia. Tapi waktu itu Musa diangkat untuk jadi pemimpinnya dia. Dia ngomongin di luaran, gini. Karena familiarity. Ya kan. Gitu kan. Kita juga biasa begitu kan, kalau nggak setuju sama seseorang karena biasa nih teman ngopi, omongin di luar, tapi ingat ada satu waktu, sebenarnya gini, dia itu pemimpin kita loh sebenarnya. Jadi zaman dulu tuh saya ingat banget lah, kalau ada satu teman kita lah kalau di depan lagi, ini konteksnya gini, dalam satu ini ibadah gitu, panggil Pak Jono itu udah, wih, contohnya gitu kan langsung main nama, sini lo, gitu kan. Maksudnya, oke lah lo kenal lama, tapi nggak kayak gitu mestinya gitu loh. Nah, karena gini, waktu kita punya spirit of dishonor, lama-lama kita bisa nggak punya passion buat Tuhan. Oke, Waktu kita berhenti menghormati orang yang Tuhan pilih, kita akan adopt satu spirit yang nggak bagus. Hanya karena persoalan like atau dislike, lalu kita diskredit semua yang keluar dari itu orang. Can you imagine? Benar nggak? Hanya persoalan kita nggak suka, kita diskredit semua yang keluar dari dia tanpa sadar bahwa mungkin aja itu datang dari Tuhan, ya kan? Nah, saya lihatlah all the time, si A kesinggung sama si B hanya karena nggak direspect. Nah, waktu dia udah tersinggung sama si B, dari titik itu sampai akhir hidupnya nggak ada yang bisa bikin dia happy. Dari pujian dikritik, dari khotbah dikritik, dari apa semua dikritik. Nggak ada. Lalu kita rasa kosong, kita nggak dapat apa-apa, ya kan? Soal Musa gini, satu-satunya yang saya ketemu bahwa Tuhan dalam perjanjian lama nggak ada dalam ruang Maha Kudus, ini persoalan Musa. Jadi gini, perjanjian lama itu setahun sekali imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus kan. Cuma imam besar, ya kan. Tapi hari itu Tuhan kesel banget, Musa diomongin. Dia bilang begini,
lu panggil itu Musa sama Harun, gua tunggu di pintu kemah. Gila. Dia bilang gini, dia tahu ini dua orang ini ngomongin Musa, dia bilang ini, gua keluar dari ruang Maha Kudus, gua tunggu di pintu kemah, lu ketemu gua di situ. Seserius itu. Tuhan gak tunggu lagi mereka masuk dalam ruang Maha Kudus. Tuhan yang keluar di pintu kemah. Kayak Tuhan bilang gini ya, untuk ini satu nih, I'm breaking the rules. Dia bilang gitu. Nah, artinya gini, tabernakel itu gereja pertama. Tabernakel itu gereja pertama, oke? Seakan Tuhan bilang begini, dia gak akan biarin spirit yang sama masuk ke Lucifer, dishonor Yesus di surga, untuk masuk ke gereja dia yang pertama di bumi. Gue ketemu lu di depan pintu, gue beresin depan pintu. Dia bilang begitu, gak ada, dia bilang gitu. Karena saya percaya gini, Tuhan kita adalah Tuhan yang percaya pada honor and authority, ya kan? Coba kalau saudara nggak agak ragu nih, Bilangan 12 ayat 8 sampai 15. Katakan begini, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Lalu Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku jangan kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidaklah ia mendapat malu selama 7 hari. Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Lihat, Tuhan tuh jawab begitu. Sampai Tuhan jawab begitu, ya kan? Jadi dikucilkan Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Gila. Kalau saudara baca ayat 3-nya, ada satu statement bilang gini, Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Statement Tuhan, sertifikat Tuhan buat Musa itu, lebih dari semua orang di muka bumi. Cuman karena itu Musa bisa mohon Miriam disembuhin. Nah, kalau kita responnya gimana? Rasain lu, tabur tuai lu, nyahok deh lu, gitu kan? Kalau kita mungkin kita begitu, lu gak mamatin gua kan? Rasa lu, dapat tuh, gitu kan? Mau tahu kenapa kusta yang kena? Karena gini, waktu kita kena kusta, kita mesti teriak ke orang-orang sekeliling kita, gua kusta, saya kusta. Karena apa? Supaya orang jangan dekat-dekat kita. Benar gak? Zaman dulu begitu, saya kusta. Jangan orang dekat-dekat kita. Nah, kusta adalah penyakit begini, yang kita kehilangan rasa di kulit. Kusta itu penyakit yang kita kehilangan rasa di kulit. Kita gak rasa apa-apa. Ya kan? Nah, jadi Tuhan mau ajar gini, kalau punya orang lihat yang dia punya spirit dishonor itu contagious, menular. Tuhan lagi ajar begini. Waktu kita lihat orang yang punya spirit of dishonor, treat dia kayak orang kusta. Jangan biarin masuk. Karena waktu dia masuk dia rusak semua di sini. Semua akan kena. Karena itu contagious. Nah, waktu seorang punya spirit of dishonor, dia akan kehilangan kesadaran akan Tuhan. Penyakit yang ngilangin rasa kan, gitu kan. Mau nyanyi, mau khotbah, mau apapun, rasanya cuma basa-basi. Yes, anointing still flowing maybe. Mungkin masih diurapi. Tapi dianya sendiri kosong. Nggak rasa apa-apa, nggak diberkati. Ya kan. Jadi kita akan kehilangan kesadaran kita akan hadirat Tuhan waktu kita punya spirit of dishonor. Nah, Nuh dalam kejadian 9 ceritakan gini, setelah 40 hari lamanya di karantina dalam batra, lalu dia keluar, dia minum-minum sampai mabuk, lalu ketiduran dia telanjang
ya kan? Sebenarnya sih lebih dari, habis itu anaknya katanya dikatakan melihat ketelanjangan bapaknya. Sebenarnya itu lebih dari itu, Alkitab lagi sopan aja. Bilang gitu. Nah, lalu Ham ini ngomongin di luar tentang ketelanjangan bapaknya. Nah, kenapa saya mau singgung ini cerita? Karena ini penting. Tidak peduli bagaimana rohaninya pemimpin saudara. Satu kali kita akan lihat dia punya kelemahan. Satu kali kita akan lihat dia punya aib. Satu kali kita akan lihat apa yang semestinya kita nggak lihat. Iya kan? Banyak sekarang pendeta katanya dipecat lah, apalah segala macam, banyak. Iya kan? Kita nggak bisa bilang apa-apa karena hanya Tuhan yang tahu kenapa dia pilih itu orang. Kita bukan Tuhan. Gak usah tanya, sok-sok tahu bilang why, mulai berasumsi sana sini, nggak usah. Cuman Tuhan yang tahu, ya kan? Paulus itu bilang gini dalam 1 Korintus 1 ayat 26, bilang gini, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, ya gitu kan? Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. To be honest gini, saya juga nggak tahu kenapa saya dipilih di sini. Mungkin Pak Yosua juga nggak tahu, mungkin Pak Jono juga nggak tahu, mungkin Eto juga nggak tahu, ya kan? Nggak ada yang tahu mungkin. Nah, tapi begini, saya belajar sesuatu bahwa kalau itu diberikan kepada kita, kesempatan itu selalu kita mesti bacanya ujian. Oke? Nah, karena gini, terlebih sering Tuhan pilih orang yang lebih ngandelin Tuhan. Dan punya karakter yang rendah hati daripada seorang yang pintar, qualified tapi bisa gila kuasa. Sebenarnya begitu. Lalu balik ke Nuh, Ham ngomongin di luar ketelanjangan Nuh. Nah, iya kan? Alkitab itu selalu deals with problem, confront dosa. Tapi kita mesti tahu caranya. Kita mesti punya spirit of honor dulu dalam kita punya hidup, baru kita bisa konfront itu. Lalu dua saudaranya masuk ke dalam, dia jalan mundur tutupin sama bapaknya. Ya kan? Mereka sadar, Nuh juga manusia. Dua saudaranya itu cover Nuh. Dan Nuh itu diberikan otoritas kan waktu itu kan, doain gitu kan. Banyak orang bilang begini, Ham dikutuk. Enggak, Ham enggak dikutuk. Yang dikutuk anaknya. Yang dikutuk anaknya. Jadi bahaya spirit of dishonor kadang itu gak berkebat langsung sama kita gak rasa. Tapi keturunan kita kena. Saya mau tutup dengan ini. Waktu kita bisa menghormati Tuhan dan sesama, the blessing will come to the next generation. The blessing will come to the next generation. Ya kan? Itu bisa, waktu kita punya spirit of dishonor, itu bisa elevate kita, bisa destroy kita. Semuanya kita yang pilih. Ya kan? Hormati Tuhan, hormati sesama, hormati pemerintah di atas kita. Saya tahu mungkin nggak ada yang setuju sama kita punya polisi pemerintah kita, mungkin nggak semua setuju, ya kan? Kita nggak harus setuju, nggak harus setuju dengan gini loh. Spirit of dishonor itu bukan berarti simply agree or disagree, itu nggak gitu. Spirit of honor juga bukan aslinya gini, saya yes terus, enggak. Spirit of honor gini loh. Walaupun orangnya gak pantas dihormati, saya hormati mantelnya. Walaupun orangnya maksudnya, ini orang ini, saya hormati mantelnya dia. Tanggung jawab dia, saya hormatin. Saudara kalau maunya presiden, istilahnya gini, kalau saudara punya pemerintah kotor, presiden saudara kotor, saudara at least hormati jabatannya dia.
Kalaupun gubernur, wali kota, saudara nggak bisa dihormatin, at least hormatin dia punya tanggung jawab. Respect the mantle, respect the office. Jangan semua diambil hati. Kalau kita semua ambil hati, kita cilaka. Yang rugi kita. Yang dipilih Tuhan dia, lo kita mau rawan. Iya kan? Jadi gini, hari ini saya mau gini. Kita hati-hati di sini. Kita cek kita punya hati. Kenapa saya bilang makanya tadi di awal? Agak berat nih ngomong ini. Karena saya juga belajar. Nah, saya mau gini, apapun keadaan yang kita lihat hari ini, saya mau kita ambil keputusan bahwa kita akan tetap menghormati orang di atas kita. Di gereja itu bukan soal siapa yang pangkatnya lebih tinggi. Gak ada. Justru kalau di gereja itu gini, dalam kerajaan Tuhan yang di atas mesti melayani. Saudara kalau mau berdiri di atas, mesti melayani lebih rendah lagi. Di gereja itu yang berbeda cuma fungsi. Bukan titel. Enggak, bukan titel. Kacung semua di sini. Ini kacung semua nih kita di sini nih. Gitu loh. Jadi saya mau kita semua tuh hari ini punya satu spirit of honor. Karena bukan cuma untuk kita, tapi untuk generasi ke bawah. Makanya suka kalau Zoom saya suka bilang sama kakak-kakak next gen kan. Bilang anak-anak buka kameranya. Buka, lihat. Karena gini, nanti ke depannya waktu mereka kerja, mereka akan terbiasa gak lihat mata orang waktu ngomong. Saudara yang tempat kerja tahu lah. Kalau kerja, nego, deal, mesti lihat apa? Lihat mata. Waktu mereka sekarang online ini kita kejebak di sini nih. Mungkin online matiin kamera. Udah gak usah bikin apa, matiin kamera. Mungkin kalau maunya kendala jaringan ya oke lah matiin kamera. Tapi kalau enggak just open aja kameranya. Emang kenapa? Saya juga terbiasa mungkin anak gini, sorry ya sambil makan, it's okay, makan aja. Jangan pura-pura kayak di kantor gitu, nggak usah. Kita kan di rumah, makan aja di depan. It's okay, santai aja. Tapi buka kamera, lihat matanya yang ngomong. Karena sometimes hal kecil kayak gitu yang akan selamatin kita. Oke, saya selesai, saya berdoa ini semua bisa membantu kita untuk kita ke depan, jalan ke depan, ikut Tuhan. Dan kita lebih efektif dan kita bisa jadi berkat buat semua orang. Oke, yuk kita bangkit berdiri semua, kita doa. Tuhan Yesus terima kasih buat pesan Tuhan buat kita semua. Aku berdoa kita semua buka ruang dalam hati kita untuk ada satu spirit of honor yang mau kita bangun dalam kehidupan kita hari demi hari. Aku berdoa buat semua yang hadir baik di onsite ataupun yang nonton secara online. Berdoa tangan Tuhan yang turun atas mereka. Berkat Tuhan turun atas mereka dan keturunan mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya mau tantang, kalau ada dari saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin di online, mungkin di onsite. Kalau di online saudara bisa DM salah satu host yang di online. Tapi saya mau kita gini, buat saudara yang mau terima Yesus sebagai Juru Selamat. This is the most important things you can do in your life. The most, important decision yang saudara bisa putuskan dalam hidup saudara. Saya mau saudara ikuti doa saya. It's very simple. Mungkin ini doa pendek amat. It's just a first step. Untuk habis itu ya kalau mau kenalan kan ngomong dulu, hai apa kabar gitu kan, kenalin diri gitu kan.
This is just the first step. Oke? Yuk saudara bisa ikut doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang yang berdosa dan aku butuh Engkau dalam hidupku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamatku secara pribadi. Berkuasa atas hidupku mulai hari ini dan selamanya. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin.